Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel mistis kesayangan kita, Wingit Mystery. Masih bersama saya Umam, host yang akan membawakan cerita mistis penuh misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana ada wanita cantik yang mengidap sebuah penyakit yang sangat aneh dan akhirnya datang ke seorang dukun untuk meminta kesembuhan dari penyakitnya itu. Tetapi hal yang tidak diinginkan malah terjadi. Dia diperkosa oleh si dukun dan juga makhluk peliharaan dari dukun itu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, di sini nama dan tempat tentu saja kita samarkan. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah latar belakang di tahun 2007 tentang seorang wanita muda berusia 26 tahun berparas cantik. Sebut saja namanya di sini adalah Widya. Widya ini seorang janda. Suaminya meninggal karena kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Sejak suaminya meninggal, Widya tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan ayah, ibu, dan adiknya yang kita sebut saja namanya Shiva. Singkat cerita, suatu hari Widya ini jatuh sakit. Sakitnya juga bisa dikatakan sedikit aneh. Gejala yang dialami mungkin gak sama dengan orang sakit pada umumnya. Karena setiap menjelang maghrib, Widya selalu merasa tubuhnya sangat gatal. Ditambah jika malam tiba, sungguh badannya selalu panas dingin. Sampai dia meronta-ronta karena tidak kuat menahan rasa sakitnya. Tapi aneh, setiap pagi tiba semua rasa sakitnya mendadak hilang. Kondisi yang awalnya buruk kembali menjadi baik-baik saja. Hal itulah yang akhirnya membuat sang ayah menganggap kalau penyakit anaknya ini adalah kiriman dari seseorang. Karena memang sejak Widya ditinggal mati sama suaminya, banyak laki-laki yang melamar. Tapi ditolak dengan alasan Widya masih ingin sendiri. Sampai beberapa waktu kemudian, kondisi sakit yang sebelumnya masih ditahan, semakin lama kondisinya semakin buruk. Pengobatan medis sudah dicoba oleh Widya, namun tetap tidak ada hasilnya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan sahabat lama Widya yang baru saja pulang merantau. Di sini kita sebut saja namanya adalah Adele. Saat bertemu, mereka berdua pun bercerita layaknya seorang sahabat. Lama tidak berjumpa, Widya menanyakan kabar kepada Adele. Begitupun sebaliknya, Adele juga menanyai kabar Widya. Di situ Adele bertanya, apa kamu nggak pengen nikah lagi, Wid? Tapi Widya hanya diam, tidak menanggapi serius pertanyaan sahabatnya itu. Di sela obrolan mereka berdua, Widya bercerita tentang akhir-akhir ini dirinya sedang mengalami penyakit yang aneh. Setiap memasuki waktu maghrib, dadanya mulai terasa gatal dan suhu badannya selalu panas dingin. Padahal sudah diperiksa ke dokter, namun tetap saja penyakit itu tidak kunjung sembuh. Adele pun menyarankan agar Widya ini pergi ke orang pintar atau dukun untuk disembuhkan. Dan pasti penyakit ini kiriman dari seseorang. Nah, mendengar saran itu Widya sebenarnya pengen, tapi dia tidak yakin sang ayah mengizinkan dirinya berobat ke dukun. Sebab ayahnya Widya ini adalah tokoh yang dikenal sangat religius. Namun karena ingin sembuh, Widya pun setuju dan meminta Adele untuk menemaninya ke rumah dukun tersebut. Akhirnya Widya pergi bersama Adele ke tempat salah satu dukun yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah Mbah Dukun, dia langsung diajak masuk ke kamar untuk melakukan proses penyembuhan. Awalnya Widya ini sedikit tidak nyaman dengan pengobatan yang dilakukan sama dukun tersebut. Karena pundak dan perutnya Widya ini diusap-usap menggunakan minyak. Tapi karena Adele masih ada di sampingnya, Widya pun berpikir kalau dia pasti akan baik-baik saja.
Singkat cerita, akhirnya proses pengobatan selesai dan si dukun terlihat menyiapkan sesuatu. Sambil mengulurkan tangannya, dukun ini memberikan sejumlah bunga dan perlengkapan sesajen lainnya. Sambil mengatakan, nanti malam sepertinya udah gak gatel lagi. Kalian bisa balik ke sini minggu depan. Sambil dukun itu memberikan beberapa sesajen untuk ditaruh di sekitar kamar Widya. Selain itu, Widya juga disuruh untuk mandi kembang 7 rupa dan membakar kemenyan di samping rumahnya. Sesampainya di rumah, Widya langsung mengikuti semua perintah dari si dukun untuk membuat sesajen, lalu mandi bunga 7 rupa. Langkah demi langkah Widya lakukan secara perlahan supaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan hasilnya, percaya atau tidak, rasa gatal yang dialami oleh Widya tiba-tiba berkurang. Bahkan sakit panas yang dialami oleh Widya di setiap malam juga sudah tidak dirasakan lagi, sampai dirinya bisa tidur nyenyak malam itu. Namun sayangnya semua tidak bertahan lama. Karena beberapa hari setelahnya Widya malah dihadapi dengan masalah lain yang lebih berat, yaitu adanya kehadiran makhluk halus yang datang untuk mengganggunya. Awalnya Widya menganggap kalau kebiasaannya menjalani ritual pengobatan seperti menyiapkan sesajen, membakar dupa, mandi kembang 7 rupa, dan lain-lain adalah murni untuk ritual penyembuhannya saja. Tapi ternyata semua jalan yang dilakukannya malah memanggil makhluk halus karena tertarik dengan ritual penyembuhan yang dijalani oleh Widya. Malam itu seperti biasa, setelah ritual selesai dan sesajen sudah disiapkan, Widya tidur di kamar dengan perasaannya yang sudah tenang karena kondisinya juga sudah membaik. Nah, di tengah-tengah tidurnya dia kebangun karena mendengar suara orang lagi mandi dari dalam kamar mandi. Dan kebetulan si kamar mandinya ini ada di dalam ruangan kamar tidur Widya. Widya kaget dong, karena tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke kamar mandi pribadinya. Apalagi malam itu sudah menunjukkan waktu jam 2 dini hari. Karena merasa penasaran, Widya langsung bangkit dari kasurnya. Lalu jalan ke arah kamar mandi. Saat itu pintu kamar mandinya masih ketutup. Tapi setelah pintu kamar mandi dibuka, Widya melihat tidak ada satupun di dalam sana. Hanya air yang ada di dalam bak yang bergerak-gerak, ditambah gayungnya mengambang seperti baru saja digunakan oleh seseorang. Widya jelas saja di sini bingung, lalu berjalan mendekati bak mandinya dan melihat di sekitar kamar mandi. Tiba-tiba pandangannya teralihkan dengan gumpalan rambut yang berserakan di pojok kamar mandi. Setelah melihat keanehan itu, Widya yang mulai merasa tidak nyaman memutuskan untuk keluar. Tapi saat baru keluar dari kamar mandinya, tiba-tiba sosok hitam dengan postur dan perawakan seperti kakek-kakek. Dia terduduk lesu di kursi rias meja di dalam kamar Widya sambil dia itu menundukkan kepalanya. Saat Widya menyalakan lampu kamar, sosok kakek ini bukannya hilang, tapi malah menoleh ke arah Widya dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Mata, bibir, dan giginya hitam serta tubuhnya terlihat membusuk. "Ah!" Widya langsung teriak ketakutan sambil berlari keluar menuju ke kamar orang tuanya. Setelah bertemu dengan ayah dan ibu, dia belum berani menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Karena jika orang tuanya tahu dengan apa yang sudah dia lakukan, mereka pasti marah besar. Apalagi di dalam kamar Widya banyak sesajen. Dia berpikir nanti urusannya malah jadi panjang kalau ayah Widya tahu anaknya sudah percaya dengan dukun dan melakukan ritual-ritual yang dilarang agama. Widya di sana tidak berani cerita dengan orang tuanya. Ketika ditanya pun dirinya terpaksa berbohong. Widya bilang kalau dia cuma habis mimpi buruk, makanya lari ketakutan dan hanya ingin tidur bersama dengan orang tuanya. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Widya berniat pergi ke tempat si dukun untuk kembali berobat dan membicarakan masalah yang dialaminya semalam. Tapi kali ini dia harus pergi sendirian ke tempat singgah dukun karena si Adel sahabatnya ini sedang tidak ada di rumah. Sebenarnya sih takut, tapi karena pengen sembuh dia pun nekat pergi sendirian.
Sampainya di rumah dukun, Widya melihat pemandangan yang sedikit aneh. Halaman rumahnya itu sangat kotor dan teras rumah tersebut banyak daun-daunan kering, layaknya rumah kosong yang tidak terurus. Awalnya Widya sempat mengira kalau dukun ini nggak ada di rumah dan sepertinya sedang tutup. Namun setelah beberapa saat Widya menunggu, seseorang keluar dari dalam rumah menyahut panggilan Widya. Suara dukun itu membuat perasaannya lega dan si dukun ini langsung tahu maksud kedatangan Widya. Setelah dipersilakan masuk, dia langsung menceritakan semuanya, di mana dia mengalami gangguan dari sosok kakek-kakek hingga penyakitnya yang sudah berkurang. Widya bercerita dengan detail tanpa sedikit pun ada yang ditutupi. Bahkan secara terang-terangan dia juga meminta untuk disembuhkan secara keseluruhan, supaya dia tidak lagi mengidap penyakit yang sudah mengganggunya selama ini. Mendengar hal itu, si dukun tiba-tiba memerintahkan Widya untuk membuka bajunya satu persatu. Kemudian diarahkan untuk berbaring di hadapannya. Widya bingung kenapa harus telanjang dan si dukun menjelaskan hal ini perlu dilakukan jika Widya pengen sembuh total. Karena kemarin waktu Widya datang ditemani Adele, hanya bagian perutnya saja itulah yang menyebabkan Widya belum sembuh dan malah mendapatkan gangguan. Tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung menuruti perintah si dukun itu karena dalam pikirannya Widya ingin cepat-cepat sembuh dan tidak ingin diganggu lagi. Ketika Widya sudah dalam kondisi telanjang bulat dan tubuhnya hanya ditutupi oleh kain jarik yang disediakan, si dukun itu lalu membawa sebuah minyak yang sepertinya akan digunakan untuk menggosok seluruh badannya. Dan benar saja, satu persatu seluruh badan Widya ini digosok dan dipijat oleh si mbah dukun. Widya dipijat dengan perlahan-lahan dari ujung kaki hingga ujung kepala tanpa ada satupun yang terlewat. Awalnya dia menikmati pijatan dari si mbah dukun, tapi anehnya lama-lama kepala Widya yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba mengalami pusing, serta jantungnya yang semakin berdetup dengan kencang. Dengan tubuh yang gemetar, dan di saat itulah kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Tiba-tiba saja Widya merasakan tubuhnya sedang diraba-raba dan juga sesekali diciumi penuh nafsu oleh si mbah dukun ini. Widya pun tidak bisa berontak karena tangan dan kakinya dicepit dengan kuat oleh mbah dukun. Widya yang tidak bisa lagi menggerakkan badannya mencoba berteriak dengan sekuat tenaga. Tapi saat itu entah kenapa mulutnya sangat sulit untuk mengeluarkan suara. Rasanya mirip seperti ketindihan. Widya merasa dirinya seolah-olah melayang-layang dan seperti dalam keadaan bermimpi. Hingga dia kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas ketika Widya terbangun di keesokan harinya, dia masih berada di dalam rumah mbah dukun dengan keadaan yang sama, telanjang bulat dan hanya memakai kain jarik saja. Namun anehnya dia tidak melihat siapapun yang ada di sekitar, semuanya tampak sepi. Tanpa memperdulikan hal itu, Widya langsung pergi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia berusaha berbohong kalau semalaman dia main ke rumah Adele dan ketiduran. Makanya semalam dia tidak pulang. Ayah dan ibunya pun percaya tanpa berpikir macam-macam. Namun saat Widya masuk ke kamarnya, dia merasakan hal aneh muncul. Dia merasa linglung dan dibuat lupa dengan kejadian semalam. Dia seperti kena guna-guna. Hingga akhirnya Widya kembali jatuh sakit untuk kesekian kalinya. Namun kini yang dialami Widya lebih parah. Saat kejadian itu dia sering tertawa sendirian sampai menari-nari di dalam kamarnya. Tidak cuma itu saja, adiknya Widya yang bernama Siva juga sering melihat kehadiran sosok laki-laki memakai baju hitam berdiri di pojok kamar Widya. Bahkan menurut adiknya, hampir setiap malam Siva selalu mendengar kalau Widya sedang melakukan hubungan badan dengan seseorang. Padahal Widya tidak pernah mengajak laki-laki masuk ke dalam kamarnya, apalagi sampai melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki. Di keesokan harinya, karena rasa penasaran apa yang dilakukan kakaknya setiap malam, Siva adiknya pun beranikan diri untuk bertanya apakah si Widya ini benar bahwa laki-laki ada yang masuk ke kamarnya atau tidak.
Mendengar pertanyaan itu, Widya langsung menyangkalnya. Karena memang dia tidak pernah membawa laki-laki manapun ke kamarnya, apalagi sampai berhubungan badan. Kejadian-kejadian aneh ini terus mengganggu hidupnya, hingga akhirnya berimbas kepada kesehatan Widya. Setelah sekian lama, Syifa mendengar suara aneh tiap malam. Beberapa hari kemudian, perut Widya terlihat membesar, seperti sedang hamil. Mengetahui itu, sang ayah langsung membawanya ke dokter kandungan untuk memastikan apakah Widya beneran hamil atau tidak. Dan ternyata benar, anak sulungnya itu hamil. Mengetahui semua itu, mereka pun pulang dengan kondisi yang sangat kecewa. Sesampainya di rumah, ayah pun langsung menginterogasi Widya. Apakah dia pernah melakukan berhubungan itu sebelumnya bersama orang lain setelah kematian suaminya? Namun dia mengelak karena terakhir dia melakukan hubungan intim dengan suaminya. Dan itu pun sudah lama sekali sebelum suaminya meninggal. Syifa yang mendengar perbincangan kakak dan ayahnya ingin ikut memberikan penjelasan apa yang didengarnya setiap malam di kamar sang kakaknya itu kepada ayahnya. Namun karena takut jika kakaknya nanti diusir dari rumah, Syifa lebih memilih untuk diam saja. Malamnya seperti biasa, Widya selalu mengalami hal yang sama. Dia sering tertawa sendirian sampai menari-nari seorang diri di dalam kamar. Hal itu terlihat jelas oleh adiknya. Sang adik juga melihat ada sosok seperti bayangan hitam besar yang menindih kakaknya. Seketika itulah Widya langsung mendesah seperti sedang digerayangi oleh makhluk besar itu. Melihat hal itu, Syifa langsung melaporkannya kepada sang ayah. Dan ayahnya kaget saat masuk ke kamar Widya. Di lantai hingga kasurnya penuh dengan bunga yang sudah layu karena bekas-bekas sesajen perdukunan. Di atas kasur, Widya juga tidak sadarkan diri dengan mata yang melotot. Satu keluarga pun bingung dan hanya bisa menangis melihat kondisinya seperti itu. Di keesokan harinya, Widya dibawa oleh ibu dan ayah untuk diobati karena kondisinya yang semakin lama semakin memburuk. Tubuh Widya menjadi kurus namun dengan perut yang membesar. Menurut orang yang mengobatinya, Widya memang sudah diperkosa oleh Mbah Dukun dan dilanjutkan oleh setan peliharaan dari Mbah Dukun tersebut. Hal itu terjadi karena Widya sering melakukan ritual mandi dengan bunga 7 rupa yang ternyata menarik perhatian makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Lalu gara-gara berkali-kali diperkosa, saat ini di dalam perut Widya pun terdapat janin dari hasil hubungannya dengan setan peliharaan si Mbah Dukun itu. Proses pengobatan dilakukan oleh pemuka agama setelah membacakan doa dan mengusapkan air di sekitar wajah. Akhirnya mata Widya bisa terpejam. Beberapa menit kemudian mulut Widya juga bergerak dan ketika telinga ayahnya didekatkan terdengar kata, "Maafkan aku, Pak." Dengan terbata-bata dia menyebutkan siapa yang melakukan ini semua. Namun belum selesai dia berbicara, tepat jam 10 malam Widya menghembuskan nafas terakhirnya. Semua keluarga pun menangis melihat Widya meninggal dengan keadaan seperti itu. Sang ibu juga pingsan karena tidak kuat melihat kejadian tersebut. Ngeri sekali ya teman-teman. Semoga kalian semua yang mendengar kisah ini selalu berada dalam lindungannya. Ya, cerita ini dibagikan oleh adik Widya yang kita sebut saja namanya adalah Syifa. Untuk pembelajaran kita semua bahwa kita harus lebih berhati-hati jika percaya terhadap orang lain. Oke, sekian dari saya Umam. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang ingin mengirimkan cerita atau berbagi kisah pengalaman mistisnya, bisa lewat WA ataupun DM Instagram yang sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.